Hey guys, welcome back. Nah guys, episode kedua dari Loki yang kalian tunggu-tunggu baru aja rilis nih. Ceritanya nggak kalah seru. Di episode satu kemarin kan akhir ceritanya nanggung tuh. Kita penasaran sama siapa yang berkerudung yang habisin para Minutemen. Kita tahu sih itu pasti Loki, tapi Loki yang mana kan belum jelas ya. Nah di episode 2 ini tuh orang akhirnya ditampakkan ya guys. Tapi gua nggak mau spoiler dulu ya. Oh ya guys, yang belum nonton episode 1 bisa langsung aja klik link di atas atau link di deskripsi biar nggak keder sama cerita episode 2 ini. Seperti biasa guys, gua nggak akan bertele-tele dan langsung to the point aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, yang belum subscribe monggo di subscribe dulu. Yang udah, yuk cus langsung kita bahas alurnya. Di awal episode, kita dibawa ke Wisconsin tahun 1985. Para Minutemen pun tiba di lokasi. Mereka mendeteksi terjadinya perubahan waktu di sana dan adanya varian. Oh ya guys, varian itu adalah orang yang melenceng dari waktu yang sebenarnya harus dia jalani. Karena pelencengan ini, maka akan mengganggu arus waktu yang sesungguhnya, dan kalau tidak dihentikan akan menjadi musibah. Oke, kembali ke film. Para Minutemen ini tanpa basa-basi langsung mencari sumber varian tersebut. Dan mereka pun memasuki sebuah tenda. Di dalam tenda mereka dijebak. Pimpinan Minutemen tersebut bernama C20. Dia dirasuki oleh varian Loki. Dia kemudian merobohkan salah satu krunya. Kru yang satu lagi melawannya, tapi naas. Ditikam dari belakang oleh varian Loki ini. Nah, tinggal satu krunya yang belum roboh. Selagi dia bergelut, tiba-tiba si 20 pingsan. Minuteman ini pun bingung apa yang terjadi. Tapi pas dia ngelihat orang berkerudung di depannya, langsung dia nyerang, tapi gagal. Orang berkerudung ini pun langsung pergi dengan membawa si 20 sebagai sandera dan tentunya tabung riset waktu. Di adegan selanjutnya, kita dibawa ke kantor TVA. Di sini kita melihat Loki sudah seperti karyawan kantoran ya. Dia lagi sibuk baca majalah sambil belajar mengenai tugas-tugas TVA. Mobius pun menghampirinya dan ngajak dia pergi karena ada kasus lagi mengenai tewasnya Minuteman. Loki diajak karena siapa tahu Doi bisa bantu mecahin kasus tersebut. Oh iya, si Loki diberikan jaket baru sama Mobius untuk tugas ini. Loki bangga memakainya karena dia kira itu adalah seragam tim. Taunya itu semacam seragam tahanan gitu guys. Ada tulisan varian di belakangnya. Kayak tawanan KPK ya. Sebelum jalan, Mobius menjelaskan bahwa yang mereka cari adalah Loki. Tapi versi Loki yang mana belum mereka tahu. Karena versi Loki ini ada banyak tipe. Ada yang badannya gede, ada yang culun, dan sebagainya. Loki pun bilang ke Mobius apa dia nggak takut kalau dia akan kabur nanti setelah tiba di bumi. Karena kekuatannya akan pulih. Tapi Mobius bilang enggak. Karena nakap Loki yang ini gampang. Dan kalau Loki berhasil membantunya, dia mungkin akan dipertemukan sama Timekeepers. Tim pun tiba di lokasi tahun 1985. Loki bingung kenapa mereka nggak pergi aja ke waktu di mana si varian ini pertama muncul dan langsung menghabisinya. Kan lebih mudah ya. Tapi Mobius jelasin kalau varian ini telah merusak waktu. Kalau dilakukan itu maka akan memperparahnya. Mereka pun tiba di kemah tempat pembantaian Minutemen. Mereka baru tahu kalau si 20 telah diculik. B-15 dan tim mau nyari keluar, tapi dicegah Loki. Dia bilang jangan, karena tuh orang nunggu mereka di luar dan akan langsung membantai mereka. Mobius tanya tahu dari mana. Loki dengan seriusnya bilang kalau dia tahu sifat nih orang. Karena sifatnya sama dia, pintar dan licik. Jadi kalau mau selamat harus dengar kata Loki. B-15 nggak percaya sama Loki, tapi Mobius ini serius sekali mendengarkan perkataan Loki dan hampir mempercayainya. Namun akhirnya dia sadar kalau ini adalah permainan Loki. Dia mengatakan ke tim kalau Loki bohong. Dia sengaja menunda-nunda waktu supaya bisa bertemu dengan Timekeeper. Mereka pun pergi dari sana. Sebelum pergi, Minuteman meledakkan tabung riset waktu agar waktu kembali normal. Di kantor TVA, Mobius harus mempertanggungjawabkan kejadian tadi ke atasannya, yang ternyata adalah hakim yang menyidang Loki di episode 1. Hakim ini bernama Ravonna. Ravonna bingung sama Mobius. Kenapa dia bela Loki mati-matian? Padahal si Loki ini terkenal tukang tipu. Si Mobius tetap pada pendiriannya kalau orang itu bisa berubah. Ravonna akhirnya memberikan satu kesempatan lagi buat Loki. Setelah keluar ruangan, si Loki ingin menjelaskan tindakannya tadi ke Mobius. Tapi Mobius nggak mau dengar dan bilang tujuan Loki di sini hanyalah membantu dia menangkap kriminal waktu ini. Dan hanya itu, dia nggak peduli sama yang lainnya. Mereka berdua pun pergi ke semacam perpustakaan gitu guys.
Di sini Mobius memberikan satu lagi kesempatan buat Loki untuk membuktikan dirinya, yaitu dengan mempelajari semua berkas mengenai varian Loki yang ada. Baru aja mempelajari beberapa lembar, si Loki udah bosan. Dia pun pergi ke petugas perpustakaan dan coba meminta berkas mengenai awal muasal TVA. Tapi nggak dibolehin sama tuh petugas. Dia pun minta berkas lainnya yang berhubungan sama waktu. Dan tentu aja nggak dikasih lagi. Berkas yang diperbolehkan untuk dikasih ke Loki hanya berkas-berkas mengenai dirinya. Sambil ngedumel, si Loki mempelajari itu berkas. Dia sempat sedih ketika membaca salah satu dokumen mengenai hancurnya Asgard yang disebabkan oleh Ragnarok. Sambil merenung, dia pun dapat ide. Langsung deh dia pergi mencari Mobius yang sedang nyantai makan siang. Loki pun menjelaskan idenya ini ke Mobius sambil mempraktekannya ke makanan Mobius. Dia punya teori di mana letak varian ini bersembunyi, yaitu di masa atau waktu di mana akan terjadi bencana besar yang akan memusnahkan semua makhluk hidup yang ada. Karena di masa ini, apapun yang dilakukan oleh varian tidak akan ngefek ke perubahan waktu. Waktu tidak akan melenceng, jadi pasti itu kriminal aman bersembunyi di masa tersebut. Mobius belum sepenuhnya yakin, tapi si Loki ngajak Mobius pergi ke suatu masa yang akan terjadi bencana mematikan dan menguji coba teorinya ini. Mobius nggak mau, dia bilang nanti Loki akan menikahnya dari belakang. Loki langsung jawab itu nggak pernah dia lakukan. Tapi Mobius bilang apanya yang nggak pernah. Dia punya catatan kalau Loki udah lakuin itu sebanyak 50 kali. Kena skak deh si Loki. Loki pun akhirnya berhasil menyakitkan Mobius. Mereka pun pergi ke Pompei. Dalam sejarah, seluruh penduduk Pompei ini binasa oleh meletusnya gunung berapi. Si Loki pun mulai melaksanakan aksinya. Dia menimbulkan kegaduhan. Apakah kegaduhannya ini akan mempengaruhi waktu? Ternyata tidak, guys. Indikator menunjukkan tidak ada waktu yang melenceng. Berarti teori Loki ini benar. Mereka berdua balik dan langsung meriset semua kejadian bencana mematikan yang pernah terjadi. Tapi buntu, guys. Terlalu banyak dan susah untuk mengetahui kejadian mana si varian bersembunyi. Selagi berbincang-bincang, Morbius dapat ilham nih. Dia ingat akan permen karet yang dia temukan di tangan seorang bocah pada tahun 1549. Permen ini ditinggalkan oleh si varian. Melalui permen ini, mereka mencari tahu kejadian mematikan yang terjadi dalam rentang waktu si permen ini ada dijual di pasaran. Setelah mencari-cari, mereka menemukan masa terjadinya bencana, yaitu pada tahun 2050. Mobius pun pergi minta izin ke Ravonna untuk pergi ke tahun 2050 bersama pasukan lengkap. Ravonna nggak setuju, bahaya kalau bawa Loki. Tapi Mobius dengan semangatnya mengatakan kalau dia yang akan bertanggung jawab. Ravonna bilang kalau terjadi apa-apa dia tidak bisa membantu Mobius lagi. Saking senangnya Mobius kalau misinya ini disetujui, dia langsung memberikan Loki senjatanya. Belum sempat lama dipegang, udah diambil lagi oleh B-15. Setelah rapat persiapan, mereka pun pergi ke tahun 2050. Di masa ini sedang terjadi badai besar yang akan menghancurkan segalanya. Tim memasuki toko Rockstart. Tim dibagi dua, B-15 sama Loki, Mobius sama tim yang lainnya memeriksa ruangan lain. Ternyata kejadian ini dimonitor oleh si varian melalui CCTV. Jadi dia udah tahu kalau ada TVA atau Minutemen di sana. B-15 sama Loki menemukan seseorang yang terlihat lagi belanja. Padahal kan ini ada badai besar. Masa dia belanja, bukannya cari aman. B-15 mencurigai kalau dia ini si varian. Dia maju perlahan-lahan ke tuh orang. Ketika nyampe, tuh orang memegang tangan B-15 dan langsung pingsan. Loki hanya terbengong doang melihat kejadian ini. Dia baru sadar ketika B-15 berbicara dengan aksen yang beda, yaitu aksennya. Loki tahu kalau B-15 telah dirasuki oleh dirinya yang lain. B-15 pun berjalan dan ngajak Loki ngobrol. Sambil jalan, B-15 menyentuh orang yang pas lagi lewat. Si varian pun pindah badan ke orang itu. Loki berusaha membujuk varian untuk bergabung dengannya. Dia ingin mengkudeta Timekeeper dan butuh bantuan varian. Si varian tentu aja nggak mau. Dia sudah memiliki rencana sendiri untuk menghancurkan Timekeeper. Selagi nanya-nanya, Loki sepertinya sadar tujuan si varian ini mencuri kapsul riset tersebut. Tapi belum selesai dia mikir, dia udah diserang sama orang berbadan gede. Orang ini kerasukan juga. Dia menghajar Loki sampai jatuh. Loki melawan tapi nggak sanggup. Di lain pihak, Mobius dan tim berhasil menemukan C-20 yang disekap. C-20 terlihat komat kamit nggak jelas gitu. Mobius pun ingin pulangin C-20 ke TVA. Tapi C-20 bilang dia sudah memberitahukan ke varian di mana lokasi Timekeeper berada. Langsung shock mereka mendengarnya. B-15 pun sadar dari kerasukannya. Dia bergabung lagi sama Mobius dan tim. Mereka lari mencari Loki.
Loki belum kalah guys, dia bangkit lagi dan teriak. Mau apa si varian ini sama dirinya? Tuh laki badan gede ketawa dan langsung jatuh pingsan. Kalau dia pingsan, berarti si varian yang asli akan nongol dong. Dan bener aja, dia ada di hadapan Loki. Si varian langsung membuka kerudungnya. Dia ternyata adalah Lady Loki, yaitu varian Loki yang cewek. Si Loki terbengong ngelihat dia. Belum selesai bengongnya, rencana Lady Loki yang udah dia susun rapi mulai bekerja. Seluruh tabung riset waktu yang dia curi lenyap pergi ke waktu yang nggak tahu kapan. Di kantor TVA, semua karyawan panik berat karena terjadi pelencengan waktu yang lumayan banyak. Pelencengan terjadi di mana-mana. Ravonna melihat ini di monitornya. Dia langsung pergi membawa tongkatnya. Para Minutemen pun pergi ke lokasi di mana terjadi pelencengan. Loki pun bingung menyaksikan kejadian ini. Dia diam saja melihat Lady Loki pergi. Ketika Mobius dan yang lainnya tiba, Loki pun ikut pergi menyusul Lady Loki. Mobius mencoba menghentikannya, tapi nggak berhasil. Loki pun kabur. Ya, begitu deh guys. Halo cerita dari Loki episode 2 ini. Kita masih belum tahu seutuhnya gimana rencana Lady Loki menghancurkan Timekeeper. Oleh sebab itu, jangan lupa tonton kelanjutan episode ketiga seri Loki ini di Filosofi Film ya. Seperti biasa, episode 3 akan rilis minggu depan, dan tentu akan gue ulas kembali alurnya. Baiklah guys, dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.